Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali saya boleh menjumpai saudara melalui channel ini, di mana kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita terambil dari Injil Markus, pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, demikian. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam, ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikian saudara, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, dan tema kita pada hari ini adalah merdeka dari ikatan kuasa roh jahat. Saudara, apa yang dimaksud dengan merdeka? Dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan definisi merdeka. Tapi saya ulangi lagi ya, apa itu merdeka? Merdeka, saudara, artinya bebas dan tidak lagi berada di bawah kendali, kontrol, kuasa, pengaruh dari sesuatu. Ya, itu merdeka. Saudara dan saya tidak lagi berada di bawah kendali sesuatu. Tidak lagi berada di bawah kontrol sesuatu. Tidak lagi berada di bawah kuasa sesuatu. Tidak lagi berada di dalam pengaruh sesuatu atau hal-hal tertentu. Merdeka dari ikatan kuasa roh jahat artinya terbebas dan tidak lagi berada di bawah kendali, kontrol, kuasa roh jahat. Itu yang dimaksud merdeka dari ikatan kuasa roh jahat. Saudara dan saya tidak lagi berada di bawah kendali, kontrol, kuasa, dan roh-roh jahat. Nah saudara, siapakah roh jahat itu?
Roh jahat adalah sekelompok malaikat sorga yang jatuh dalam dosa kesombongan sehingga diusir dan dibuang oleh Allah dari sorga. Kita bisa melihat gambaran itu dalam Yehezkiel 28 ayat 12 sampai dengan 19 dan Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dan sejak roh-roh jahat itu diusir dan dibuang oleh Allah dari sorga, maka sejak saat itu, saudara, roh-roh jahat itu terus-menerus dan tiada henti-hentinya melawan Allah dan berusaha untuk merusak setiap pekerjaan Allah di bumi ini. Mengapa disebut roh jahat? Ya, disebut roh jahat oleh karena natur, sifat, hakikat, dan pekerjaan mereka adalah jahat semata-mata. Tidak ada sedikit pun kebenaran dalam diri mereka. Ya, Alkitab berkata, Yohanes 8 ayat yang ke-44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Perhatikan kalimat yang diucapkan oleh Yesus. Di dalam dia itu jelas tidak ada kebenaran. Ya, di situ dikatakan bahwa roh-roh jahat itu tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Ya. Inilah hakikat, sifat, natur, dan pekerjaan daripada roh jahat, ya. Makanya disebut sebagai roh jahat karena natur, sifat, hakikat, dan pekerjaan mereka adalah jahat. Kenapa? Karena di dalam mereka tidak ada kebenaran sehingga mereka tidak mungkin hidup di dalam kebenaran. Saudara, Alkitab juga mengatakan bahwa pada akhirnya iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat mereka akan dihukum oleh Allah dalam neraka selama-lamanya. Hal ini dicatat di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saudara, perhatikan teks firman Tuhan ini baik-baik. Iblis, setan, dan roh jahat di neraka itu disiksa. Ya, neraka adalah tempat penyiksaan bagi iblis, setan, dan roh-roh jahat. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Tapi sayangnya ada seorang oknum hamba Tuhan yang mengklaim bahwa dirinya dibawa oleh Tuhan ke neraka dan melihat iblis menyiksa orang-orang berdosa. Ini jelas sebuah penglihatan dusta, penglihatan bohong, penglihatan yang bertentangan dengan apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh Alkitab. Tak peduli kalau orang tersebut mengklaim bahwa dia menerima wahyu dari Allah. Tidak mungkin seseorang menerima wahyu dari Allah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, iblis, setan, dan roh jahat di neraka itu disiksa, bukan menyiksa. Ya, jadi hati-hati dengan setiap klaim dari orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan, lalu mengajarkan kepada saudara, saya dibawa ke neraka oleh Tuhan, lalu melihat iblis, setan, dan roh jahat menyiksa orang-orang berdosa di neraka. Siapa bilang? Saya berani katakan berdasarkan firman Tuhan ini, bahwa klaim itu adalah dusta. Ingat Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah bapa segala dusta. Makanya Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, iblislah yang menjadi bapamu. Setiap mereka yang berusaha menebarkan kebohongan, yang mengajarkan dusta adalah antek-antek dari setan. Ya, mereka yang mengklaim mendapatkan penglihatan dari Tuhan, tetapi sebenarnya adalah penglihatan kosong, dusta, rekayasa hatinya, kata firman Tuhan. Maka orang tersebut adalah antek-antek iblis. Ya, dan sangat disayangkan banyak orang Kristen yang tertarik dengan kesaksian itu, dengan pengalaman-pengalaman spiritual yang sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan, yang sebenarnya melawan ajaran firman Tuhan. Orang Kristen banyak yang tertipu. Hati-hati, saudara.
Ingat, setan itu bapa segala dusta. Dia bisa pakai siapa saja. Dia pun bisa pakai Petrus, ya, untuk melawan kehendak Allah, untuk melawan apa yang menjadi misi Kristus untuk naik ke kayu salib. Ya, Petrus pernah dihardik oleh Yesus. Ketika Yesus berkata, aku akan pergi ke Yerusalem dan aku akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan mati di sana di kayu salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Apa jawab Petrus? Tuhan, sekali-kali tidak akan terjadi demikian. Dijauhkan kiranya itu oleh Allah darimu. Apa jawab Yesus? Nyala iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Petrus tidak sadar dipakai oleh iblis untuk menentang pekerjaan Tuhan. Jadi jangan pikir pendeta itu bebas dari godaan setan. Jangan pikir pendeta itu oknum yang menyebut dirinya pendeta bisa lolos dari dipakai setan. Tidak. Seorang yang mengklaim hamba Tuhan, seorang yang mengklaim dirinya pendeta bisa dipakai oleh setan, oleh iblis untuk menyesatkan orang Kristen. Ya, ketika dia menyampaikan ajaran-ajaran, menyampaikan klaim-klaim, menyampaikan penglihatan-penglihatan yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara tahu bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara harus dengan tegas berkata itu dusta, tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Alkitab mengajarkan demikian. Iblis dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang tempat binatang dan para nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi omong kosong, ya, kesaksian spiritual, pengalaman spiritual yang mengatakan setan, iblis, roh jahat di neraka menyiksa orang berdosa. Iblis, setan, roh jahat, nabi palsu, pendeta palsu, hamba Tuhan palsu, orang yang tidak percaya Kristus, sama-sama disiksa di dalam neraka siang malam sampai selama-lamanya. Inilah akhir daripada hidup daripada iblis, setan, dan roh jahat. Mereka akan dilemparkan ke neraka oleh Tuhan untuk mendapatkan hukuman kekal selama-lamanya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat beberapa aspek penting dari merdeka dari ikatan kuasa roh jahat. Apa saja itu? Yang pertama, kita akan melihat kondisi seseorang sebelum dimerdekakan dari ikatan kuasa roh jahat yang kita bisa temukan dalam teks firman Tuhan ini. Seperti apa kondisi seseorang yang diikat oleh roh jahat? Pertama, saudara, dia dirasuki banyak sekali roh jahat. Apa artinya dirasuki? Dirasuki artinya dikuasai, dikendalikan sepenuhnya. Tubuh roh jiwanya dikendalikan sepenuhnya oleh roh jahat. Ya, jadi roh jahat itu, saudara, tinggal dalam hidup orang gerasa tersebut dan menguasai serta mengendalikan seluruh hidupnya. Sehingga orang gerasa itu tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak dapat melawan atau melepaskan diri dari kuasa roh-roh jahat tersebut. Di dalam ayat yang ke-9 kita melihat nama daripada roh jahat itu. Itulah legion. Saudara, nama ini diambil dari istilah kemiliteran Romawi. Legion ini merupakan sebutan untuk 6.000 pasukan tentara Romawi. Jadi satu legion itu, saudara, ini beranggotakan atau terdiri dari 6.000 pasukan. Jadi ketika roh-roh jahat itu menyebut dirinya legion, Yesus bertanya, siapa namamu? Nama kami legion. Artinya, saudara, roh jahat yang merasuki orang itu berjumlah banyak sekali. Ya, ayat 9 tadi, legion. Jadi orang gerasa ini, saudara, bukan dirasuki oleh satu atau dua roh jahat, tetapi ribuan roh jahat. Dengan kata lain, orang gerasa ini dirasuki, dikuasai, dikendalikan tubuh jiwa rohnya sepenuhnya oleh banyak roh jahat. Saudara bisa bayangkan, dalam hidupnya penuh dengan roh jahat. Ribuan roh jahat tinggal di dalam hidup orang gerasa ini, mengendalikan semua hati, pikiran, perasaan, dan perbuatannya. Tubuh roh jiwanya dikuasai sepenuhnya oleh banyak roh jahat ini. Saudara bisa bayangkan seperti apa mengerikannya hidup seseorang dikuasai oleh ribuan roh jahat. Yang kedua, seperti apa kondisi seseorang sebelum dimerdekakan dari ikatan kuasa roh jahat? Itulah dia tinggal di tempat yang tidak wajar. Tadi kita sudah baca bahwa orang yang dirasuki banyak roh jahat ini, saudara, tinggal di mana? Di pekuburan, ayat 2, 3, dan 5.
Saudara, pekuburan adalah tempat orang-orang yang sudah mati. Jadi roh-roh jahat itu membawa orang gerasa ini tinggal di tempat-tempat yang tidak wajar, yakni kuburan yang merupakan tempat orang-orang yang sudah mati. Ya, menciptakan sebuah teror dan kengerian kepada masyarakat yang ada di sekitar. Yang ketiga, kondisi seseorang sebelum dimerdekakan dari ikatan kuasa roh jahat adalah dia memiliki kekuatan yang tidak wajar. Di dalam ayat 3-4 kita melihat bagaimana orang yang dibelenggu oleh roh jahat ini, saudara, memiliki kekuatan yang tidak wajar. Berulang kali orang tersebut diikat dan dirantai, tetapi ikatannya tersebut bisa diputuskan dan dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Ya tentu saja, kekuatan orang tersebut bukan berasal dari dirinya sendiri. Kekuatan orang tersebut merupakan kekuatan yang berasal dari roh-roh jahat yang menguasai dan mengendalikan dirinya. Yang keempat, kondisi seseorang yang belum dimerdekakan dari ikatan kuasa roh jahat adalah dia memiliki perilaku yang tidak wajar. Di dalam ayat 5 kita melihat perilaku yang tidak wajar dari orang yang dibelenggu oleh roh-roh jahat ini, yaitu berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak, saudara ya, dan melukai dirinya sendiri dengan batu. Ya. Dalam Lukas 8 ayat 27 dicatat bahwa dia tidak berpakaian, dia telanjang, saudara. Di sini kita melihat roh-roh jahat itu benar-benar merusak, menghancurkan, dan mempermalukan hidupnya. Yang kelima, seperti apa kondisi seseorang yang diikat oleh kuasa roh jahat? Itulah dia meneror dan mengancam keselamatan orang banyak. Di dalam Matius 8 ayat 28, peristiwa yang sama juga yang dicatat di dalam Injil Matius, peristiwa yang sama seperti yang dicatat dalam Injil Markus pasal 5 ayat 1-20. Di sana dicatat bahwa orang yang dibelenggu oleh roh jahat itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya, saudara. Sehingga tidak ada seorang pun yang berani menemui orang yang dibelenggu oleh roh jahat tersebut. Tidak ada yang berani. Takut, ya. Ini menunjukkan bahwa orang yang dirasuki, dibelenggu oleh roh jahat itu sangat berbahaya dan mengancam keselamatan serta ketentraman banyak orang. Kehadirannya meneror masyarakat yang ada di sekitar, menciptakan ketakutan, menciptakan kengerian di tengah-tengah masyarakat. Saudara, inilah 5 kondisi dari orang yang dibelenggu oleh roh-roh jahat. Dari 5 kondisi tersebut kita bisa melihat betapa mengerikannya keadaan orang itu. Roh-roh jahat itu benar-benar tidak kenal belas kasihan terhadap orang gerasa yang dirasuk. Ya, roh-roh jahat itu membelenggu, merusak, mempermalukan dan menghancurkan hidup orang gerasa tersebut. Di sini kita belajar bahwa iblis, setan dan roh-roh jahat adalah oknum yang sangat jahat dan sangat licik, penuh tipu muslihat. Saudara, iblis, setan dan roh-roh jahat, mereka juga pandai untuk menutupi kejahatannya dengan bertujuan untuk menipu manusia, menipu saudara dan saya, sehingga saudara dan saya pada akhirnya tunduk dan dikuasai olehnya. Alkitab berkata, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14, ya, menyamar sebagai malaikat terang. Dia bisa berpura-pura baik. Dia bisa merasuki oknum pendeta. Dia bisa merasuki oknum yang menyebut dirinya hamba Tuhan untuk menyebarkan dusta. Ya, dia membungkus dirinya dengan jubah kebaikan. Tujuannya untuk menipu saudara dan saya. Dia pakai nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu, hamba-hamba Tuhan palsu yang adalah serigala berbulu domba. Untuk apa? Untuk menyesatkan saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya tunduk dan dikuasai oleh iblis sepenuhnya. Saudara, setiap orang yang terlibat dengan kuasa kegelapan, yakni iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat, maka hidupnya akan dirusak, dipermalukan, dan dihancurkan. Oleh karena iblis, setan, dan roh-roh jahat adalah pembunuh
Yohanes 8 ayat 44. Dia juga adalah pencuri yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah saudara hal yang pertama yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini, kondisi dari orang yang belum dimerdekakan dari ikatan kuasa roh jahat. Yang kedua, kita melihat kondisi roh-roh jahat itu ketika berjumpa dengan Yesus. Ya, seperti apa kondisi roh-roh jahat itu ketika mereka berjumpa dengan Yesus? Yang pertama, saudara, roh-roh jahat itu menyembah Yesus. Ayatnya yang ke-6. Roh-roh jahat itu kenal betul siapa Yesus Kristus. Ya, roh-roh jahat itu kenal bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Dan itu sebabnya roh-roh jahat itu menjadi takut dan gemetar terhadap Yesus, lalu sujud menyembah Yesus. Yang kedua, roh-roh jahat itu memohon kepada Yesus agar jangan menyiksa mereka. Ayat yang ke-7. Saudara, roh jahat itu tahu bahwa Yesus berkuasa untuk menyiksa roh jahat tersebut, sehingga mereka ketakutan kepada Yesus. Roh jahat itu tahu bahwa pada akhirnya mereka akan disiksa di neraka selama-lamanya. Matius 8 ayat 29 yang mencatat kisah yang sama dengan Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20 ini mencatat, dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Menyiksa kami sebelum waktunya. Ya, roh jahat itu tahu bahwa suatu saat mereka akan disiksa. Tadi kita sudah lihat, ya, di dalam Wahyu tadi yang tadi kita sudah baca, bahwa roh jahat, iblis dan setan-setan akan disiksa di neraka selama-lamanya. Ya, itu sebabnya roh jahat itu memohon kepada Yesus, "Jangan dulu siksa aku, oh Yesus." Yang ketiga, roh jahat itu tunduk kepada Yesus. Ayat 8 sampai 13. Roh jahat itu tidak dapat berbuat apa-apa tanpa perintah dan izin dari Yesus. Yesus dengan tegas mengusir roh jahat itu dari orang gerasa itu, dan mereka taat dan tunduk sepenuhnya kepada Yesus. Nah, saudara, 3 hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus berkuasa sepenuhnya atas roh jahat, dan roh jahat itu takut dan tunduk serta taat kepada Yesus. Ya, roh jahat, iblis dan setan-setan itu takut kepada Yesus. Ya, tunduk kepada Yesus, taat kepada perintah Yesus, gemetar terhadap Yesus, menyembah Yesus. Anehnya sekarang banyak orang Kristen yang justru lebih takut setan daripada takut Yesus. Anehnya sekarang banyak orang Kristen yang justru menyembah setan, menyembah roh-roh jahat daripada menyembah Yesus. Ini aneh. Ya, saya kira ini orang lebih jahat dari setan. Setan sendiri menyembah Yesus. Lah, orang Kristen masih banyak yang menyembah setan. Ya, setan gemetar kepada Yesus, tapi orang Kristen tidak gemetar terhadap Yesus, berbuat dosa seenaknya. Ya, setan tunduk dan taat kepada perintah Yesus, tapi banyak orang Kristen yang memberontak terhadap perintah Yesus dan lebih senang mentaati perintah setan, roh jahat, dan iblis. Ya, di sini kita lihat hanya Yesus Kristus yang berkuasa atas iblis, setan-setan, dan roh jahat, bukan dukun atau orang pintar dan sebagainya. Aneh, masih banyak orang Kristen hari Minggu ke gereja, tapi ketika sakit, ketika ada masalah, datang ke dukun, datang kepada orang pintar, dan bukan kepada Yesus. Ya, padahal Yesus berkuasa atas iblis, setan-setan, dan roh jahat, tapi anehnya orang Kristen justru meminta pertolongan, meminta bantuan, bukan kepada Yesus, tapi justru kepada antek-antek iblis, setan, dan roh jahat. Ya, ini aneh. Nah, saudara, inilah poin yang kedua, kondisi roh jahat ketika berjumpa dengan Yesus. Yang ketiga, kita melihat kondisi seseorang yang dimerdekakan oleh Yesus dari ikatan kuasa roh jahat. Ya, apa yang terjadi ketika orang gerasa itu dimerdekakan oleh Yesus dari ikatan kuasa roh jahat? Yang pertama, saudara,
roh jahat itu keluar dari orang gerasa tersebut. Orang gerasa itu tidak lagi dirasuk, dikuasai oleh roh jahat, karena Tuhan Yesus telah mengusir roh jahat itu dari dalam dirinya tanpa sisa. Ribuan roh jahat yang tinggal di dalam diri orang gerasa itu keluar dari dalam diri orang gerasa itu setelah diusir oleh Yesus. Tidak ada satupun yang tersisa dari hidup orang gerasa itu, roh jahat itu tinggal. Tidak, semuanya keluar. Orang itu bersih dari ikatan kuasa roh jahat. Dia sekarang bebas dan merdeka dari ikatan roh jahat, karena Yesus Kristus sendiri yang memerdekakannya dari ikatan roh jahat. Yang kedua, hidupnya dipulihkan. Ya, selain tadi yang pertama, dia sudah dibebaskan, roh jahat tidak tinggal lagi dalam dirinya. Yang kedua, hidupnya dipulihkan. Di dalam ayat 15 kita bisa melihat bahwa orang gerasa itu menjadi waras setelah Tuhan Yesus mengusir keluar roh jahat itu di dalam dirinya. Saudara, istilah waras ini menunjukkan bahwa hidupnya telah dipulihkan kembali. Hidupnya tidak lagi berada di bawah kuasa atau kendali roh jahat lagi. Bersih dari keterikatan kuasa roh-roh jahat. Yang ketiga, orang gerasa itu memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Di dalam ayat 18-20 kita bisa melihat orang gerasa yang sudah dimerdekakan oleh Yesus dari ikatan roh jahat itu memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Ya, dia diutus Tuhan untuk pergi menyaksikan kuasa Yesus yang telah memerdekakan dirinya dan yang telah memulihkan hidupnya dari ikatan kuasa roh jahat kepada semua orang-orang yang ada di kampungnya dan semua orang yang mendengar kesaksian daripada orang gerasa yang telah dimerdekakan Yesus dari ikatan kuasa roh jahat ini menjadi takjub, heran dengan nama Yesus. Saudara, di sini kita belajar bahwa hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa melepaskan manusia dari ikatan kuasa roh jahat dan memulihkan hidupnya. Hanya Yesus, bukan dukun, bukan orang pintar, bukan paranormal, hanya Yesus. Dan setiap mereka yang telah dilepaskan oleh Yesus dari ikatan kuasa roh jahat pasti akan selalu rindu memberikan hidupnya untuk mengikut dan melayani Tuhan seperti yang dialami oleh orang gerasa ini. Ya, dia sadar sekarang dia merdeka dari ikatan kuasa roh jahat dan dia memberikan dirinya kepada Yesus. Tuhan, ini aku, pakailah aku untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Dan Yesus memakai dia. Ceritakan kepada semua orang di kampungmu tentang apa yang diperbuat Allah terhadapmu. Dan banyak orang diberkati oleh kesaksian orang gerasa ini. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini tentang merdeka dari ikatan kuasa roh jahat. Kita sudah melihat yang pertama, kondisi daripada orang yang dikuasai oleh roh jahat, ya. Kondisi dari seseorang sebelum dia dimerdekakan oleh Yesus dari ikatan kuasa roh jahat. Dan kita juga melihat poin yang kedua, bagaimana kondisi roh jahat itu ketika berjumpa dengan Yesus. Dan yang ketiga, kita tadi juga sudah melihat bagaimana kondisi seseorang yang dimerdekakan oleh Yesus dari ikatan kuasa roh jahat. Nah, saudara, aplikasinya bagi kita saat ini adalah pertama, jangan pernah main-main dengan roh jahat. Jangan pernah membuka relasi dengan roh jahat. Jangan pernah terlibat dengan berbagai macam bentuk kuasa-kuasa kegelapan yang bersumber dari roh jahat. Karena ketika kita membuka relasi dengan roh jahat atau terlibat menggunakan kuasa-kuasa yang berasal dari roh jahat, maka hidup kita akan dirusak, dipermalukan, dihancurkan oleh roh jahat. Jangan main-main dengan roh jahat. Yang kedua, hanya Yesus Kristus yang mampu untuk memerdekakan kita dari ikatan roh jahat. Bukan dukun, saudara. Bukan orang pintar, bukan paranormal yang bisa memerdekakan kita dari ikatan kuasa roh jahat. Melainkan hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Oleh sebab itu, mungkin ada di antara saudara yang terlibat dengan kuasa roh jahat. Terikat dengan kuasa roh jahat. Hari ini dijamah oleh Tuhan. Hari ini dijamah oleh Roh Kudus dan rindu untuk terlepas dari ikatan kuasa-kuasa roh jahat. Mau bertobat dan percaya kepada Yesus, maka datanglah kepada Yesus.
Karena hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa melepaskan saudara, memerdekakan saudara dari ikatan kuasa roh jahat dan memulihkan hidup saudara. Datang kepada Yesus. Buang semua keterikatan dengan kuasa roh jahat. Percaya kepada Yesus dan Yesus akan memerdekakan saudara dari ikatan kuasa roh jahat seperti yang dialami oleh orang-orang gerasa ini. Yang ketiga, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus dari ikatan kuasa-kuasa roh jahat, maka pertama, kita tidak akan lagi terlibat dengan ikatan roh-roh jahat. Ya, kita tidak akan membuka kembali relasi dengan roh jahat. Sama seperti orang gerasa ini. Kalau saudara sudah dimerdekakan oleh Yesus dari ikatan kuasa-kuasa roh jahat, maka jangan lagi terlibat dengan roh jahat. Buanglah segala benda-benda yang ada hubungannya dengan kuasa roh jahat. Buang. Ya. Jangan ikuti lagi budaya atau tradisi yang ada hubungannya dengan kuasa kegelapan. Ya. Saya disclaimer dulu, bukan berarti kita anti tradisi dan budaya. Bukan. Bukan berarti kita anti adat, budaya, dan tradisi. Bukan. Kita hanya anti adat, tradisi, budaya yang dikuasai, yang diintervensi, yang dicampuri oleh roh jahat. Itu kita anti. Itu kita harus lawan. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, dia tidak akan lagi mengikuti budaya dan tradisi yang ada hubungannya dengan kuasa kegelapan. Ya, sekali lagi, bukan kita anti adat, anti budaya, anti tradisi. Tidak. Kita hanya anti adat, tradisi, budaya yang dicemari, yang dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tidak semua tradisi, budaya, dan adat ya yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, tetapi ada tradisi, adat istiadat, budaya yang dikuasai, yang membuka komunikasi, menjalin hubungan dengan kuasa kegelapan dan roh jahat. Itulah yang harus kita buang, itulah yang tidak lagi kita ikuti. Kita tidak akan memberi kesempatan kepada iblis, setan-setan, dan roh jahat seperti kata Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita akan melawan setiap godaan dan serangan roh jahat dengan bersandar kepada kuasa Yesus Kristus. Markus 16 ayat 17 di situ berkata kan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Bersandar kepada nama Yesus. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Di situ berkata, sadarlah dan berjagalah, lawanmu adalah iblis sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawan dengan iman, dengan kebergantungan sepenuhnya kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Yakobus 4 ayat 7 di sana dikatakan, mendekatlah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ini janji yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus dari ikatan kuasa roh jahat. Dia sudah dekat dengan Tuhan, melawan iblis, dan Alkitab berkata, maka ia akan lari daripadamu. Andalkan kuasa Tuhan. Bersandar kepada kuasa Yesus, tetap tinggal di dalam kuasa Yesus Kristus, serta mengenakan selengkap senjata Allah. Efesus 6 ayat 10-18. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus dari ikatan kuasa roh jahat, maka kita akan memberi hidup kita untuk mengasihi, melayani, dan memuliakan Tuhan sebagai sebuah bentuk ungkapan syukur atas kuasa Tuhan yang telah memerdekakan kita dari ikatan kuasa roh jahat. Kita tidak akan memberi diri kita kepada iblis lagi. Bukankah kita sudah dimerdekakan dari sana? Lalu mengapa kita harus memberikan diri kita kepada penjajah iblis itu tadi? Ya, mereka atau kita yang sudah dimerdekakan oleh Yesus dari ikatan kuasa roh jahat pasti rindu memberi diri untuk mengasihi, melayani, dan memuliakan Tuhan.
Yang ketiga, kita akan menyaksikan kepada semua orang yang masih terikat dengan kuasa-kuasa roh jahat, bahwa hanya Yesus Kristus sajalah yang berkuasa untuk melepaskan orang-orang yang masih terikat dengan kuasa roh jahat, sehingga mereka semua dapat dilepaskan, dimerdekakan dari ikatan kuasa roh jahat. Ya, kita akan menyampaikan berita ini. Ada kemerdekaan dari ikatan kuasa roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pelayanan kepada orang-orang yang masih terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan adalah pelayanan yang bersandar kepada kuasa Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Yesus Kristus sajalah orang bisa menemukan kemerdekaan sejati dari ikatan kuasa roh jahat. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, adakah saudara masih terikat dengan kuasa roh jahat saat ini? Jika saudara di zaman Tuhan, disadarkan Tuhan tentang keterikatan saudara dengan kuasa-kuasa roh jahat, maka bertobatlah, datanglah kepada Yesus, percayalah kepada Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus akan membebaskan, memerdekakan saudara dari ikatan kuasa roh jahat. Adakah saudara juga sedang mengalami godaan roh jahat saat ini? Mari bersandarlah kepada Kristus, dan Kristus akan menolong saudara untuk melawan dan menang atas godaan roh jahat. Tengking dia dalam nama Yesus. Kenakan selengkap senjata Allah, sehingga kita bisa menang atas setiap serangan dan godaan dari roh jahat. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Inilah seluruh renungan kita pada hari ini. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini memberkati saudara. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan shalom.